Tetapi saat kita berbuat dosa, ada rasa tidak nyaman. Kita merasa bersalah, kita merasa takut. Mengapa hal ini terjadi? Karena ada benih ilahi sudah ada di dalam diri kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, di mana kita bisa merenungkan firman Tuhan. Walaupun singkat, tetapi firman Tuhan itu akan terus membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Jangan Hidup Dalam Dosa. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, dan kita masih hidup dalam dunia ini, maka sangatlah mungkin sekali kita berbuat kesalahan ataupun kita jatuh di dalam dosa. Tetapi firman Tuhan menasihati kita tentang hal ini. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5 sampai yang ke-6. 1 Yohanes 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Sejak Yesus mati menebus dosa kita di atas kayu salib, di mana Ia menyatakan dirinya sebagai kurban penebusan buat umat manusia, maka setiap orang yang menerima penebusannya tersebut telah disucikan dari dosa, dan tidak ada lagi dosa yang menguasai hidupnya. Setelah kita bertobat, tidak ada lagi keinginan kita untuk berbuat dosa. Jika masih ada keinginan untuk berbuat dosa, maka itu berarti kita tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Yesus. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai yang ke-9. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai yang ke-9. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena Ia lahir dari Allah. Siapa yang tetap berbuat dosa, berarti terus hidup dalam dosa. Maka artinya apa? Ia berasal dari iblis. Dan iblislah yang menjadi bapanya. Yesus sudah menebus dosa kita. Dan kita sudah hidup baru. Oleh sebab itu, janganlah kita tetap hidup dengan cara hidup lama kita. Di dalam ayat 9 ini menjelaskan bahwa kita sudah dilahirkan baru. Tetapi karena kita masih hidup di dalam dunia ini, tentunya masih ada kedagingan kita, di mana kita terus berusaha mematikan hawa nafsu kita dan kedagingan kita tersebut. Tetapi di dalam prosesnya tentu kita masih bisa berbuat dosa. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Berbeda artinya dengan hidup di dalam dosa. Jatuh dalam dosa artinya kita tidak ingin, tetapi hal ini bisa membuat kita jatuh. Sedangkan hidup dalam dosa artinya kita nyaman dalam hidup lama kita. Tetapi saat kita berbuat dosa, ada rasa tidak nyaman. Kita merasa bersalah, kita merasa takut.
Mengapa hal ini terjadi? Karena ada benih ilahi sudah ada di dalam diri kita. Allah telah melahirkan kita dengan hidup baru, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dan inilah yang membuat kita tidak nyaman ketika kita jatuh di dalam dosa. Inilah yang membuat kita tidak dapat terus-menerus hidup di dalam dosa. Kita diingatkan, kita ditegur melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kita segera sadar dan berbalik, kemudian memperbaiki diri dan terus waspada, supaya jangan iblis menarik kita lagi. Oleh sebab itu, tetaplah waspada dan selalu ingat bahwa kita adalah umat penebusannya yang telah hidup baru. Hidup lama telah kita tinggalkan, hidup yang baru bersama Kristus telah kita jalani bersama-sama. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Jangan Hidup Dalam Dosa. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu. Kembali lagi Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami dapat peka, supaya kami waspada, agar kami tidak lagi ditarik untuk dapat jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kami lengah ya Tuhan, ada Roh Kudus yang terus mengingatkan kami. Biarlah kami dapat terus kembali kepada jalan-Mu, tidak lagi mengenakan kedagingan kami atau hidup lama kami, tapi biarlah hidup ini kami isi dengan berjalan dengan Kristus, menjaga kekudusan, hidup di dalam kebenaran, dan tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Have you chosen out of millions you tried to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquities. To save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that our God so great could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful,
His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. And walk by your side all the way.